Piala Dunia 2026 baru saja dimulai, namun alih-alih disambut euforia sepak bola. Turnamen terbesar di dunia ini justru dibayangi gelombang kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di media sosial, muncul satu pertanyaan yang terus berulang dari para penggemar sepak bola dunia. Apakah Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia terburuk dalam sejarah modern? Pertanyaan itu memang terdengar berlebihan, sebab di atas lapangan, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tetap menghadirkan pemain-pemain terbaik dunia serta atmosfer kompetisi tertinggi. Namun, sebelum satu pun pertandingan fase grup dimainkan, publik justru lebih banyak membicarakan persoalan imigrasi, keamanan, harga tiket, diskriminasi perlakuan terhadap peserta, hingga isu politik dibandingkan sepak bolanya sendiri. Fenomena ini menjadi kontras jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang hingga kini masih dikenang sebagai salah satu edisi paling berkesan dalam sejarah. Kontroversi pertama muncul dari kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang sangat ketat. Kasus paling menyita perhatian adalah yang dialami wasit asal Somalia, Omar Arten. Pria berusia 34 tahun itu sebenarnya sudah mengantongi visa resmi dan ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk bertugas di Piala Dunia 2026. Ia bahkan berpeluang menjadi wasit Somalia pertama dalam sejarah yang tampil di ajang tersebut. Namun impian itu hancur sesaat setelah mendarat di Miami. Arten ditahan selama 11 jam, diinterogasi, lalu dipulangkan. Penyebabnya bukan karena pelanggaran hukum, melainkan karena namanya dianggap mirip dengan seorang tokoh kelompok militan di Somalia. Saya hanya ingin menjalankan tugas sebagai wasit di Piala Dunia, ujar Arten. Kasus ini memicu kritik luas karena dianggap menunjukkan bagaimana prosedur keamanan berpotensi mengalahkan prinsip keadilan dalam olahraga. Masalah serupa juga dialami tim nasional Irak. Striker andalan mereka, Ayman Hussein, harus menjalani pemeriksaan selama 7 jam setibanya di Bandara O'Hare, Chicago. Telepon genggamnya diperiksa secara mendalam oleh petugas imigrasi. Meski akhirnya diizinkan masuk, fotografer resmi tim nasional Irak justru ditolak masuk ke Amerika Serikat dan langsung dipulangkan. Situasi tersebut membuat banyak pihak mempertanyakan bagaimana sebuah negara tuan rumah bisa menciptakan hambatan administratif terhadap peserta turnamen yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari FIFA. Kontroversi berikutnya muncul dari perlakuan terhadap beberapa tim peserta. Tim nasional Senegal menjadi sorotan setelah video pemeriksaan mereka viral di media sosial. Para pemain, termasuk bintang mereka, Sadio Mane, terlihat berdiri di atas landasan pacu bandara, sementara koper mereka dibongkar satu persatu. Anjing pelacak, alat pemindai logam, hingga pemeriksaan tubuh dilakukan langsung di area terbuka. Tak lama kemudian, tim nasional Uzbekistan mengalami pengalaman serupa di New York. Pemain, staf, hingga perlengkapan tim diperiksa menggunakan anjing pelacak dan alat pendeteksi logam. Bahkan papan taktik milik pelatih turut diperiksa. Pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro, menyindir kejadian tersebut. Mereka bilang, ini aturan, tapi pada akhirnya pemeriksaan ini hanya untuk kami saja. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi perlakuan terhadap seluruh peserta. Masalah lain muncul akibat ketegangan geopolitik. Tim nasional Iran tidak diizinkan bermarkas di Amerika Serikat, meskipun seluruh pertandingan grup mereka dimainkan di sana. Akibatnya, tim berjuluk Tim Mele itu harus menjadikan Tijuana, Meksiko sebagai markas sementara. Setiap kali bertanding, mereka harus melakukan perjalanan lintas negara. Beberapa pejabat Federasi Iran bahkan dilaporkan tidak mendapatkan izin masuk ke Amerika Serikat. Belum pernah dalam sejarah modern Piala Dunia ada tim peserta yang harus menghadapi hambatan logistik semacam ini akibat hubungan diplomatik antara negara peserta dan negara tuan rumah. Jika masalah imigrasi belum cukup, isu keamanan juga menjadi sorotan. Mobil logistik tim nasional Inggris dibobol maling saat perjalanan menuju Kansas City. Sejumlah sepatu pemain, termasuk milik Jude Bellingham dan Harry Kane, dilaporkan hilang. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama Inggris. Yang lebih mengkhawatirkan, kawasan dekat markas latihan Inggris sebelumnya juga sempat diguncang insiden penembakan yang menyebabkan 9 orang terluka. Meski tidak berkaitan langsung dengan tim, kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan keamanan tuan rumah.
Bagi supporter, persoalan terbesar mungkin justru datang dari harga tiket. FIFA menerapkan sistem dynamic pricing atau harga dinamis yang membuat harga tiket terus berubah mengikuti permintaan pasar. Akibatnya, tiket final sempat dijual hingga sekitar 198 juta rupiah. Bahkan, beberapa kategori premium mencapai miliaran rupiah. Kelompok pendukung sepak bola di Eropa menuding FIFA mengubah Piala Dunia menjadi produk eksklusif yang semakin sulit dijangkau penggemar biasa. Alih-alih menjadi pesta rakyat dunia, Piala Dunia dinilai semakin menyerupai hiburan premium untuk kalangan tertentu. Piala Dunia 2026 juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara. Jumlah pertandingan melonjak dari 64 menjadi 104 laga. Pendukung format baru menganggap perubahan ini membuat sepak bola lebih inklusif. Namun para pengkritik menilai kualitas kompetisi justru berpotensi menurun. Banyak pertandingan dianggap kehilangan gengsi karena terlalu banyak peserta dan terlalu banyak tim yang lolos ke fase gugur. Berbagai kontroversi yang muncul menjelang dan saat berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga memicu reaksi keras dari warganet di media sosial. Sejumlah penggemar sepak bola dunia menilai banyaknya persoalan yang terjadi telah mengurangi esensi Piala Dunia sebagai ajang yang menyatukan berbagai bangsa. Komentar-komentar tersebut bermunculan setelah berbagai video pemeriksaan ketat terhadap tim peserta, kasus penolakan masuk terhadap wasit FIFA, hingga persoalan visa sejumlah delegasi menjadi viral di media sosial. Alih-alih membahas peluang juara, performa pemain bintang, atau strategi tim peserta, sebagian percakapan publik justru lebih banyak diwarnai kritik terhadap kebijakan imigrasi, keamanan, dan penyelenggaraan turnamen. Fenomena ini menjadi sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah Piala Dunia, di mana biasanya perhatian utama publik tertuju pada pertandingan dan drama yang terjadi di atas lapangan hijau. Menariknya, kritik terhadap Piala Dunia 2026 membuat banyak penggemar kembali bernostalgia dengan Afrika Selatan 2010. Turnamen itu juga tidak sempurna. Bola Jabulani sempat dikritik para pemain karena dianggap sulit dikendalikan. Suara vuvuzela juga membuat banyak penonton televisi mengeluh karena terus terdengar sepanjang pertandingan. Namun semua kontroversi tersebut lahir dari sepak bola dan budaya lokal, bukan dari persoalan politik atau birokrasi. Afrika Selatan 2010 menghadirkan momen-momen yang masih hidup hingga sekarang. Gol spektakuler Sifiwe Chabalala pada laga pembuka. Drama handball Luis Suarez yang menghancurkan mimpi Ghana. Lahirnya juara dunia baru melalui gol Andres Iniesta. Kemunculan generasi emas Spanyol, awal rivalitas besar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di panggung sepak bola terbesar dunia. Belum lagi lagu Waka Waka milik Shakira dan Waving Flag dari Kanaan yang hingga kini masih identik dengan Piala Dunia. Afrika Selatan 2010 terasa seperti perayaan sepak bola global, sementara Piala Dunia 2026 setidaknya hingga saat ini justru lebih sering dibicarakan karena persoalan di luar lapangan. Meski kritik terus bermunculan, menyebut Piala Dunia 2026 sebagai edisi terburuk dalam sejarah tentu masih terlalu dini. Turnamen ini baru dimulai. Masih ada peluang bagi pertandingan-pertandingan spektakuler, kejutan besar, dan kisah heroik yang dapat mengubah persepsi publik. Bahkan seremoni pembukaan yang menghadirkan Shakira, Burna Boy, Katy Perry, Lisa Blackpink, Alessia Cara, dan Michael Bublé menunjukkan bahwa FIFA tetap berupaya menciptakan pesta olahraga yang megah. Namun satu hal yang sulit dibantah, belum pernah dalam sejarah modern Piala Dunia, isu imigrasi, keamanan, visa, konflik geopolitik, harga tiket, dan diskriminasi perlakuan terhadap peserta menjadi pembahasan yang begitu dominan, bahkan sebelum bola pertama ditendang. Dan itulah alasan mengapa semakin banyak penggemar sepak bola mulai bertanya, apakah Piala Dunia 2026 akan dikenang karena kualitas pertandingannya, atau justru karena segudang kontroversi yang mengiringinya?